ngopi sirek. Terbukti dari mereka berdua yang menggunakan koken penumbuh otot. Oke, yo mereka bare teng mriki admin Zaini badhe nglanjutaken anime Spy X Family episode 10 dan 11 supaya endingnya gak menggantung sih. Dan gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berlanjut ke agen senja yang cemburu saat melihat Lloyd bersama keluarga barunya. Sampai-sampai hati senja terasa sesak saat melihat perubahan tersebut. Tapi tetap Lloyd terlihat tampan di mata senja dan malah semakin cinta kepada Lloyd saat menjadi bapak-bapak. Namun senja harus membuang satu pengganggu, yaitu Yor. Senja harus merebut posisi istri darinya. Dan inilah Spy X Family episode 10 dan 11. Singkat cerita, Senja mengantarkan misi baru ke Lloyd. Dan misi kali ini Lloyd akan mengincar Kavi Campbell. Dia seorang miliarder dan terkenal sebagai kolektor karya seni dan barang antik. Sampai-sampai karyanya ada yang berharga 1 miliar. Yaitu karya yang bernama Wanita Bermandikan Mentari. Karya itulah yang akan mereka curi, sebab di balik lukisan karya tersebut terdapat dokumen rahasia yang disembunyikan oleh pemilik sebelumnya, yaitu dokumen Jax Harris yang bisa untuk menyelesaikan masalah dua negara ini. Namun mereka harus cepat-cepat sebelum Campbell dan pemerintah timur menyadarinya. Terungkap lukisan tersebut sekarang berada di bawah mansion Campbell bersama koleksi-koleksi yang lain. Tapi Lloyd tidak bisa masuk begitu saja sebab penjagaan di sana sangat ketat. Sampai-sampai tikus pun tak bisa menyusup di sana. Tenang Lloyd, Senja sudah menyiapkan rencana yang matang, yaitu mereka akan mengikuti lomba kompetisi bola teknis gelap, yaitu semacam judi para petinggi gitulah. Kalau di film-film ya kayak Bjorkar, ya bukan hacker tapi penggulat paling tangguh di antara penjara. Ya tugas mereka hanyalah mencapai kemenangan, karena di dalam judi gelap ini melibatkan beberapa pembisnis besar. Dan yang penting, pemenangnya bisa memilih apa saja dari koleksi karya seni Campbell. Kesempatan emas itulah Lloyd bisa mengambil lukisan wanita itu. Teknis begini mana ada resikonya, kata Senja. Yos, sekarang giliran mereka untuk bermain. Lloyd dan Senja menggunakan nama samaran, yaitu Pony, supaya tidak mencurigakan. Awalnya sih mereka diolok-olok oleh para penonton karena belum pernah tampil. Dan juga lawan mereka adalah pasangan Walson dan Babon, yaitu pasangan yang menjuarai teknis 10 tahun yang lalu. Tapi Lloyd selama ini belum pernah bermain tenis, hanya berlatih saja di rumah bersama keluarganya. Dengan kesempatan itu Senja mencari muka di depan Lloyd dengan membanggakan dirinya bisa menyelamatkan Lloyd di misi kali ini. Tapi kenyataannya Lloyd sudah diberitahu oleh atasan kalau si Senja ini akan tergesa-gesa ingin membuat prestasi, sehingga Lloyd pun ditugaskan untuk menjaganya supaya tidak mengacaukan misi strik ini. Yos, pertandingan pun dimulai. Di babak pertama Lloyd mendapatkan servis, dan ketika Lloyd menservis tiba-tiba ya, servis Lloyd sangat cepat dan tepat, sampai-sampai membuat pemain profesional pun ketar-ketir. Tak hanya di awal saja, tapi Lloyd membantai musuhnya sampai babak akhir. Lalu saat ronde kedua, si lawan akan mengincar Senja, tapi Senja kok dilawan. Alhasil pukulan Senja bisa membelokkan bola dan pada akhirnya bola itu pun masuk. Dengan impian dipuji oleh Lloyd, semangat Senja bermain tenis pun menggebu-gebu. Dan pada akhirnya pemain profesional itu dikalahkan oleh mereka berdua. Di atas, para petinggi senang sekali melihat para pemain bermain dengan baik. Tapi salah satu petinggi akan mengeluarkan pemain andalannya untuk melawan grup Pony.
Namun pemainnya seorang pecandu yang akan diberikan doping yang bernama Oso R. Ya, itu adalah narkoba kokain jenis baru dengan efek membuat pemakainya menjadi lebih kuat, sampai-sampai kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Terbukti sebelumnya mereka berdua kurus, tapi setelah memakainya mereka berdua menjadi berotot besar dan tinggi. Dan inilah pasangan Borik bukan burik bersaudara. Katanya gak berisiko anjing, ya maaf. Di sisi lain, Yor melamun Lloyd yang sedang bermain bersama Senja. Terlihat Yor cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Dan dia merasa insecure bahwa dia lebih jelek dari Senja. Tapi Yor berusaha berpositif thinking saja dan Anya juga menyemangatinya. Bentar, kue kok tahu Anya? Enggak itu bu, ayah pasti bisa membawa hadiah saat pulang nanti. Oh, mencurigakan sekali nih anak. Beralih ke pertandingan lagi, Senja memberitahu ke Lloyd kalau di pertandingan kali ini peserta diizinkan memakai raket dimodifikasi, peralatan khusus, narkoboy, dan gerakan terlarang. Terbukti dari mereka berdua yang menggunakan kokain penumbuh otot. Sebelum memulai pertandingan, Borik bersaudara menghampiri Lloyd dan Senja. Ya, untuk mengejek mereka lah supaya mental musuhnya bisa down. Lah, Lloyd dilawan. Tapi karena sudah keterlaluan, Senja pun tak terima. Singkat cerita, pertandingan pun selesai. Senja pun berhasil mengalahkan mereka berdua sekaligus melampiaskan kekesalannya telah mengejek kekasihnya. Aduh, tanganku meleset tadi. Hehehe, mampus. Yos, setelah beberapa kali memenangkan pertandingan, tak terasa mereka sudah mencapai babak final. Namun sebelum pertandingan dimulai, mereka disuruh menunggu 10 menit di ruangan tunggu VVIP. Katanya awalnya mereka berbincang tentang musuhnya nanti, yaitu Putra dan Putri Campbell. Meskipun mereka berdua masih SMA, tapi mereka sudah mendapatkan latihan berat sejak masih kecil. Dan berhubung penyelenggaranya adalah orang tua mereka, sebaiknya Lloyd harus hati-hati. Waduh. Ternyata Lloyd menyuruh Senja untuk tidak memaksakan diri. Terlihat dari tangan Senja yang penuh dengan luka lecet. Tapi Senja menganggap luka ini biasa saja, sebab yang terpenting adalah misi mereka selesai. Tapi Lloyd memberitahu bahwa rekan-rekannya banyak yang gugur karena terlalu memaksakan diri. Lloyd juga bilang kalau mata-mata yang tidak bisa tenang akan gugur dengan cepat. Tapi Senja berhasil untuk meyakinkan Lloyd karena dikhawatirkan nih anak malah semakin cinta kepada Lloyd. Lalu mereka merasakan sesuatu yang aneh dengan udaranya. Dan ternyata di AC ruangan ini telah dimasuki oleh racun. Ya, bertujuan supaya mereka saat melawan putra-putri Campbell tidak prima. Namun saat mau keluar, ternyata mereka juga dikunci dari luar. Sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain bertahan selama 10 menit mendatang. Terpaksa Lloyd menyuruh Senja untuk bertahan selama 10 menit. Singkat cerita, waktu pertandingannya pun dimulai. Di atas, banyak para petinggi lebih memilih grup poni dibandingkan grup temannya sendiri. Tapi yang pasti ayahnya mendukung anaknya. Awalnya Campbell optimis akan memenangkan pertandingan ini sebab mereka berdua sudah menghirup udara berkimia selama 10 menit. Yos, waktunya bertanding. Terlihat putra-putri Campbell menggunakan raket modifikasi. Di babak pertama, Lloyd sekali lagi mendapatkan giliran servis. Lalu Lloyd meluncurkan servis mautnya. Sayangnya servisnya bisa ditangkis oleh Paijo dengan raket-roketnya. Alhasil di pertandingan pertama grup Campbell menang. Lanjut, saat bola tidak bisa dicapai oleh Haimin pun mengeluarkan raket modifikasinya, yaitu raket cambuknya, dan berhasil juga memasukkan bola. Sehingga babak pertama dikuasai oleh putra-putri Campbell. Namun Lloyd tak mau kalah.
saat babak kedua, mereka berdua akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan ya, mereka berhasil memanipulasi pukulan mereka dan berhasil masuk tuh bola. Tak hanya itu saja, mereka berdua juga sudah mengetahui kelemahan setiap raket modifikasinya. Dan akhirnya di babak kedua dikuasai oleh Lloyd dan Senja. Tapi Paijo tidak mau kalah. Dia menyuruh agennya untuk melakukan hal curang, yaitu membuat musuhnya terganggu dengan menurunkan lantai petak mereka. Sehingga pukulannya pun tidak seimbang. Namun mereka berdua tak menyerah begitu saja. Dan mereka pun mulai bersatu untuk menciptakan combo mematikan. Dan トバリー君は周囲を観察し、尊敬は恋心に、彼の夢は私も一緒にぶちかまします。 Lloyd menghindari setiap jebakan. Dan malah jebakan itu membuat Lloyd dan Senja semakin kuat. Karena tidak mempan, Paijo menyuruh ajudannya untuk memainkan ketinggian net. Tapi tetap saja Lloyd dan Senja bisa melewati rintangan itu. Lalu Paijo menyuruh ajudannya untuk menggunakan angin. Tapi malah senjata makan tuan. Ya, meskipun Paijo dan Haimin menggunakan banyak jebakan, tetap saja Lloyd dan Senja bisa memasukkan bola. Singkat cerita, mereka masuk ke babak terakhir. Dan Senja malah ingin permainan ini tidak selesai. Ngebucin mulu dah nih anak. Terpaksa Paijo hanya punya satu pilihan jebakan, yaitu dengan menggunakan sniper. Untungnya Lloyd bisa menyadari kode-kode yang diberikan Paijo ke sniper yang mengincar mereka. Sontak Lloyd langsung memeluk Senja untuk menyelamatkannya. Di situ Paijo curiga rencana mereka sudah diketahui oleh mereka berdua. Untungnya si sniper hanya menembak dengan menggunakan peluru karet khusus. Ya, kalau yang asli mati dong. Tapi untungnya Lloyd menggunakan baju anti peluru, sehingga tembakan itu bukan apa-apa buat Lloyd. Jir masih hidup. Namun jika mereka melaporkan kejadian ini, otomatis rencana mereka mengambil lukisan akan terganggu. Karena itulah mereka berdua hanya bisa sabar untuk menghindari serangan demi serangan sampai pertandingannya selesai. Tapi Lloyd menyuruh Senja untuk tetap mengawasi kode-kode dari mereka, karena di waktu itu mereka akan bergerak absurd supaya si sniper kebingungan. Kios permainan berlanjut. Di saat Lloyd servis, Paijo mengeluarkan aba-aba dan lihat apa yang Lloyd lakukan. Rencana itu berhasil yang membuat si sniper gagal menembak. Sehingga di setiap pertandingan Lloyd dan Senja harus menghindari semua jebakan dari mereka dengan gerakan absurdnya. Terpaksa tim PP, yaitu tim pemungut bola, disuruh untuk ikut menyerangnya. Lloyd dilawan ketar-ketir lu. Sehingga di pertandingan mereka berdua bergerak absurd untuk menghindari serangan demi serangan. Di suatu waktu, Paijo tak sengaja terkena lontaran peluru dari Lloyd. Pertandingan semakin menegangkan. Yang satu tak mau kalah, yang satu lagi ingin sekali menang. Tapi lawan Paijo tak sebanding dengannya. Pada akhirnya pertandingan ini pun selesai dan dimenangkan oleh grup Pony. Setelah itu Paijo menghampiri Lloyd untuk bilang, ini baru pertama kali dalam hidupnya merasakan kesal karena kalah. Lalu Lloyd memberikannya motivasi, karena dia kan masih muda, maka asahlah kemampuanmu supaya menjadi petenis yang hebat. Ya, meskipun kalah, ayahnya ikhlas sebab anaknya di hari ini mendapatkan pelajaran. Namun sambil mendapatkan informasi yang sangat penting, yaitu karena menjadi pemenang, Lloyd dan Senja pun disuruh untuk memilih hadiah. Tapi saat memilih lukisan wanita yang bermandikan mentari, Campbell meminta maaf sebab lukisan itu tidak bisa diambil. Dan sebagai gantinya mereka boleh memilih hadiah yang lain apapun dan akan ditambah hadiahnya. Ya, mereka berdua sudah tahu lah
siapa yang akan mengambil lukisan itu. Tapi Senja meminta untuk mengantarkan mereka ke tempat galeri langsung. Singkat cerita, inilah galeri lukisan Campbell. Lah, di mana Lloyd? Senja bilang Lloyd ingin istirahat karena mabuk berat. Kemudian ajudan Campbell bertanya, kapan badan intelijen mengambil lukisannya? Campbell pun menyuruhnya untuk menyiapkan lukisan, sebab 10 menit lagi yang mengambil lukisannya akan datang. Tapi ajudan itu malah mengeluarkan lukisan bertujuan untuk memeriksanya. Singkat cerita, lukisan tersebut sudah dibawa oleh badan intelijen. Lalu ajudannya meminta izin untuk mengantarkan poni ke gerbang utama. Dan tebak siapa ajudan itu? Yup, benar, itu adalah Lloyd yang menyamar. Selain itu, Senja memiliki perhiasan yang nanti diberi ke nenek. Dan misi mereka pun berhasil. Karena lukisan wanita bermandikan mentari itu sudah berada di tangan mereka. Singkat cerita, Lloyd pun turun di lapangan. Di sana masih ada Yor dan Anya yang bermain tenis. Dan tiba-tiba Senja keluar dari mobil untuk menghampiri Yor. Selain memberi sapaan, Senja juga menantang Yor berduel tenis untuk mengetes seberapa jago dia bermain tenis. Dan juga berniat sih untuk menjatuhkan mental Yor. Tapi Yor menerima tawaran itu dengan lapang dada, sebab ia tidak mau Lloyd berpaling darinya. Kejadian ini mengingatkan Anya tentang Becky yang suka menonton drama yang menceritakan tentang dua wanita yang memperluputkan satu lelaki. Anya suka pertarungan. Yos, di hari itu juga mereka langsung berduel. Dan saat Yor menservis, tiba-tiba jir, gak kena. Tapi bohong, bolanya malah tugel-tugel. Apa tugel-tugel ya? Terpotong-potong menjadi banyak. Anjir lah, seberapa overpower nih Yor. Kejadian itu membuat si Senja kaget. Yos, lanjut, servis kedua Yor pun diluncurkan. Dan ya, kecepatan bolanya sampai menyentuh angka kecepatan suara. Namun Senja tak mau kalah. Senja pun mencoba untuk menahan bola tersebut dengan sekuat tenaga. Tapi tetap saja raketnya yang hancur. Sehingga Senja pun kalah telak. Tapi Senja tidak mengakui kekalahannya. Dan di suatu hari nanti dia akan menantang kembali Yor. Lalu dia pun pergi dengan menangis. Aduh, capeknya ngurusin wanita. Singkat cerita, keesokan harinya Lloyd mampir ke markas WC. Namun Senja tidak ada di sana sebab sedang berlatih ayunan tangannya di gunung. Selain itu, tujuan lain Lloyd ialah mencari kode apa yang ditulis di dalam lukisan kemarin. Namun saat badan intelijen WC menelusuri tempat yang dimaksud, mereka malah menemukan buku diari pemilik sebelumnya. Tapi di buku diari itu tertulis tentang pemilik sebelumnya yang sangat suka seni, namun tak direstui oleh istrinya. Sehingga dia pun terpaksa untuk mengurung buku-buku seninya di gudang bawah tanah ini, yang ditelusuri oleh badan intelijen WC. Artinya, misi Lloyd kali ini pun percuma saja, sebab dia mendapatkan buku diari yang tidak ada informasi apapun. Tapi di belakang buku tersebut terdapat foto keluarga kolonel. Lalu saat pulang, Lloyd memesan kue dan kacang. Dan episode kali ini pun bersambung belum berakhir di sini. Di akhir scene kita diperlihatkan Senja berlatih keras. Iya, dan tinggal satu episode lagi mungkin ya kan. Bismillah aja jangan tamat cuy. Waduh, lagi nungguin ini. Belum wah, selesai ini. Aduh. Oke cuy, gimana kabarnya? Waduh, udah sehat nih admin. Udah selesai ulangan juga nih. Waduh, maaf cuy ya, nggak upload berapa hari ya. Seminggu ini cuy. Ya, ini kan admin rekaman hari Minggu ya kan. Dan uploadnya kan Senin gitu. Ya, terima kasih cuy yang sudah mendukung gitu ya kan. Semoga rezeki kalian lancar, sehat selalu cuy ya. Ya maaf cuy, aslinya bisa loh aku upload setiap hari loh anjir. Tak lihat-lihat ya kan. Tapi cuma 6 menit 10 menit cuy. Soalnya satu episode.
Dan untuk satu episode rinci itu admin bingung gitu loh gimana ngeditnya, soalnya copyright loh, sumpah cuy. Dan masa aku ya kan memberikan ke kalian itu kayak screenshotan gitu kan, nggak masuk gitu lah. Makanya admin rangkum sebisa admin mungkin dan sepuas kalian lah. Ya gitu aja cuy, sekian dari admin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.